Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi ulahu saniyya. Idza amaltahu wajadtahu maliyya wa idza ahadtahu wafiyya. Qatratun min bahri judihi tamla'ul arda rayya. Wa nadratun bi'aini rahmatihi tusayyirul kafir waliya. Al-jannatu liman ata'ahu walau abdan habasyiya, wan naru liman asahu walau syarifan qurasyiya. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi qawlan bahiyya, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yaj'alu lana biha fil jannati qasran 'aliyya. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya lahu min nabiyyin law ra'aitahu la ra'aita wajhan qamariyya wa habiban azhariyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para bini sepuh, segenap para guru, para asatidzah, para alim ulama, terkhusus sahibul hajah Bapak Haji Lamhan. Semoga sahibul hajah, sahibul bait, sahibul baramij senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan limpahan rezeki oleh Allah, sehingga senantiasa dapat menyelenggarakan majelis-majelis seperti ini untuk bisa meningkatkan cinta kita terhadap Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya tiadalah yang penting di dalam hidup kita kecuali kita senantiasa berbekal dan berbanyak-banyak bekal. Kita tahu banyak sekali mereka yang sudah sampai di tempat yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah setelah tubuh kita terbujur, setelah tubuh kita ditempatkan di alam kubur, setelah tubuh kita tidak mampu bisa kita gerakkan, dan pada saat-saat kritis bekal-bekal terkhusus yang paling penting, bekal itu adalah bekal ketakwaan kita pada Allah. Namun kita paham dan mengerti bahwa bekal takwa yang memang dikehendaki oleh pencipta kita Allah sesuai dengan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Namun perintah Allah untuk kita berbekal ketakwaan kepada Allah, terkhusus di zaman, di masa di mana sulit kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sulit untuk menjalankan sesuai dengan tuntunan ajaran yang memang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hanya untuk bisa kita jadikan bekal hanyalah solawat. Solawat inilah satu-satunya yang mungkin bisa kita pertahankan untuk bisa jadikan pegangan dalam hidup kita. Sebab solat, ibadah apapun bentuknya yang bisa kita lakukan dan amalkan, belum pernah kita rasakan nikmatnya ibadah. Baik itu ibadah haji, terkesan ibadah haji kita banyak sekali main-mainnya. Bukan main sebagaimana yang kita gambarkan seperti anak-anak, namun main-main kita adalah tidak ada kekhusyuan. Ibadah haji kita
tidak mampu bisa menumbuhkan keimanan dan keyakinan. Utamanya mereka yang sudah melakukan ibadah haji kembali ke tanah air, ingin untuk disebut namanya, ingin untuk supaya label kata haji digandengkan dengan namanya. Itu saja sudah menunjukkan bahwa diri kita ibadah hanya demi kata ha, bukan untuk semata-mata mencari keridhaan pencipta kita Allah. Ini adalah gambaran kasarnya bahwa kita ibadah yang memang diharapkan dan dikehendaki oleh pencipta kita Allah terhadap hamba-hambanya sudah sulit kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu tentulah amal ibadah yang paling sangat-sangat untuk bisa diterima, dikabulkan, dipenuhi oleh Allah hanya pembacaan solawat dan salam kepada Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah disebutkan oleh seorang penyair bahwa kita diperintahkan untuk bersolawat. Tujuan utamanya setelah kita bersolawat lalu kita bermunajat, berdoa, memohon, meminta apa saja yang menjadi hajat kita, insya Allah dipenuhi, diijabahi dan dikabulkan oleh pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita ibadah, setelah kita sholat, setelah kita haji, sulit kita mendapatkan ijabah pengabulan saat-saat kita mengangkat kedua tangan kita. Bukan berarti kita tidak melakukan dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian padaku, aku akan kabulkan. Namun persyaratan bagi kita sebagai hamba-hamba Allah saat bermunajat pada pencipta kita Allah penuh iman dan keyakinan belum pernah ada dalam diri kita. Oleh karena itu jika Allah menegaskan bahwa doalah engkau dengan penuh iman dan keyakinan, itu belum pernah kita rasakan sebenar-benarnya bagaimana berdoa penuh iman dan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi jika Allah menegaskan di dalam firman-Nya, mereka hamba-hamba Allah diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau yakin Allah akan mengabulkan, memenuhi dan menjabahi doa kita, itu tidak pernah ada dan tidak pernah kita rasakan yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Karena itulah penyair itu menyampaikan kepada kita, adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Terus meneruslah, kontinulah, istiqomahkanlah engkau senantiasa untuk bersolawat kepada nabimu, Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterimanya solawat kita pasti oleh Allah tanpa diragukan. Namun amal-amal ibadah kita, perbuatan-perbuatan yang menjadi tuntunan ajaran, yang menjadi syariat kita yang selalu kita amalkan, kadang dikabulkan, kadang juga tidak diterima oleh Allah. Kecuali solawat pasti akan sampai pada pencipta kita Allah, disampaikan oleh pencipta kita Allah kepada Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah bisa dapat dirasakan Khalifah Harun ar-Rasyid
saat-saat dan detik-detik akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui bahwa dirinya tidak bisa sembuh dari penyakitnya. Setelah mendengar dokternya menegaskan, sampai di sini kami bisa untuk menangani dan memberikan obat-obat agar bisa terjaga kesehatanmu. Selain itu, serahkan dan pasrahkan dirimu pada penciptamu Allah. Khalifah Harun ar-Rasyid setelah mendengar hal tersebut terenyuh, hatinya bingung. Pastinya adalah saat inilah waktu yang harus ia banyak bekal. Karena tidak mungkin di akhir-akhir yang sudah disampaikan oleh dokter, oleh semua tim medisnya, kecuali adalah persiapan saat-saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memerintahkan kepada beberapa pembantunya untuk menggali kuburnya di dalam istananya. Setelah melihat kuburan yang tidak lebar dan tidak jauh bedanya dengan ukuran tubuhnya, pada saat itulah Khalifah Harun langsung memerintahkan kepada seluruh para menterinya, memerintahkan seluruh sanak kerabat dan keluarganya untuk berkumpul. Khalifah Harun kemudian menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, melantunkannya untuk mengingatkan mereka. Dan ayat-ayat tersebut tentunya untuk persiapan diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali tidak mungkin bisa terjadi. Artinya adalah tidak mungkin roh kita bisa kembali setelah dicabut oleh Allah. Ketika roh ini sudah sampai kerongkongan tenggorokan, maka taubat tidak akan diterima oleh Allah. Dan saat itu dikatakan kepada roh dan kepada orang-orang yang ahli perarwahan, mungkin ada para dukun, mungkin ada tukang-tukang sihir, mungkin ada para dokter yang pandai dan hebat, katakan pada mereka, man rok, siapakah yang mampu ketika roh ini sudah akan dicabut oleh malaikat Israel, dikembalikan lagi di dalam tubuh. Katakan pada mereka, para tukang sihir, para dukun, para medis yang hebatnya seperti apa, tentunya mereka akan menyerah, tidak mungkin bisa mengembalikan ruh itu pada tubuh. Wa dhanna annahu al-firaq, dan tubuh ini kemudian tiba-tiba merasakan bergetar, berguncang karena ruh akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanna annahu al-firaq, dan sebentar lagi akan terpisah oleh tubuh. Wal taffatis saqu bis-saq, subhanallah, betis kita tiba-tiba bertaut, tidak jauh dengan satu dan yang lainnya. Jadi tidak perlu betis kita yang ada pada kedua kaki kita, kecuali seolah-olah ada yang menggerakkan, tiba-tiba menjadi satu. Wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masak, dan pada saat itulah ruh diarahkan menuju pada pencipta kita Allah, menghadap pencipta kita Allah sebelum nantinya diletakkan di alam barzakh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Harun setelah membacakan ayat-ayat tersebut, berderai air matanya. Ia memandangi kerajaannya, keindahan yang ada selama ia berkuasa, dari semua yang dimilikinya, harta kekayaan, dan semua apapun yang ada pada kerajaannya dipandangi. Selanjutnya berderai kembali air matanya. Kemudian Khalifah Harun
Ar-Rasyid mendongak ke atas, memandang pandangannya ke langit sambil bermunajat, ya man la yazulu mulkuh irham man qad zala mulkuh. Wahai yang maha kuasa, yang kekuasaannya tidak pernah hilang, tidak pernah sirna, tidak akan ada habis-habisnya. Irham, curahkan, limpahkan rahmatmu, berikan kasih sayangmu kepada hambamu yang lemah ini, yang sebentar lagi akan berpisah dari alam dunia ini, berpisah dari semua jabatan-jabatan yang selama ini menjadi puji-pujian orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebentar lagi seluruh kerajaannya, seluruh harta kekayaannya, istri-istrinya, dan semua apapun yang dimilikinya akan ditinggalkannya. Memohon rahmat dari Allah. Namun yang kita harapkan tidak hanya permohonan rahmat, tapi persiapan. Karena sesungguhnya yang ditegaskan oleh Nabi Al-Qayyis, seseorang yang dikatakan cerdas menggunakan akal itu adalah saat-saat diingatkan dirinya pasti akan kembali, ia bersiap-siap dengan bekal. Dan tidak ada bekal yang pasti untuk bisa menjamin kita kecuali dengan pembacaan banyak-banyak sholawat kepada Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Nabi besar kita menegaskan tersebut dalam salah satu riwayat, lil musalli alayya nurun ala sirat faman kana min ahlin nur lam yakun min ahlin nar. Setiap siapa saja yang lidahnya selalu basah untuk bersalawat kepada Nabi, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan diberikan sinar cahaya. Sinar cahaya ini akan membimbing, menuntun dan menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang pasti. Karena mereka yang sudah mendapatkan sinar cahaya sholawatnya seolah-olah diarahkan ketika melewati jembatan, titian jembatan yang menghubungkan antara dirinya sampai ke surga Allah. Ketika gelap gulita tidak mampu seorang pun bisa melihat apa yang selanjutnya ketika sudah sampai di jembatan tersebut, kecuali mereka yang mendapatkan sinar cahaya sholawat. Mereka yang sudah mendapatkan dan memperolehnya dijamin oleh Nabi, lam yakun min ahlin nar, pasti bukanlah dari golongan penduduk api neraka. Kita pasti hidup selama-lamanya, kita akan kekal abadi, dan hidup kita nanti di alam akhirat pastinya di surga Allah. Setelah kita dibangkitkan di padang mahsyar, setiap hamba Allah dihisab. Di saat itulah kita tahu pastinya kita akan dihidupkan kembali di surga Allah, menikmati segala-galanya. Dan tidak ada kenikmatan yang abadi kecuali nanti kita di surga Allah. Bekal utama kita khususnya di akhir zaman hanya sholawat kepada Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kita tahu bahwa Al-Imam Hasan Al-Basri suatu hari didatangi oleh seorang ibu karena anaknya yang dicintainya satu-satunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini rindu bagaimana untuk bisa melihat keadaan anaknya di alam barzakh. Imam Hasan Al-Basri dimintai petunjuk, ya Imam, tolong berikan kami bimbingan arahan agar kami bisa melihat keadaan anakku yang aku rindukan. Imam Hasan Al-Basri kemudian memberikan ijazah kepada ibu itu, sholatlah engkau 4 rakaat, bacalah setiap setelah membaca surat Al-Fatihah, alhaakumut takatsur, surat takasur. Rakaat pertama juga demikian, rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah bacakan surat At-Takatsur,
Rakaat ketiga juga demikian, dan selanjutnya rakaat keempat. Kemudian engkau tidurlah, istirahatlah dengan telentang untuk melakukannya menghadap kiblat. Dalam arti terlentang itu adalah dengan bahu pundak sebelah kanan. Ini yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dan selanjutnya banyak-banyaklah untuk membaca sholawat. Insya Allah engkau akan bisa melihat anak. Dilakukan oleh hamba Allah tersebut. Setelah ia melakukan ibadah sholat, rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca surat At-Takatsur, rakaat kedua, ketiga, dan keempat, ia kemudian terlentang sambil membaca sholawat dengan bahu pundak sebelah kanan, terus menerus sampai tertidur. Dimimpikan dan diwujudkan keinginannya melihat anak kandungnya yang saat itu ada di alam barzakh. Terlihat anak kandungnya diikat oleh rantai, dicambuki oleh para malaikat. Tidak mampu ia menggambarkan siksa yang luar biasa yang dialami oleh anaknya. Seolah-olah tidak percaya. Ya Allah, apakah ini betul anakku yang disiksa? Ia tidak bisa untuk melihat terus-menerus, hanya derean terus-menerus air mata yang berjatuhan dari kedua pandangan matanya. Selanjutnya ia tertidur. Pagi-pagi sekali ia datangi Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, ra'aituha fil manam. Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku telah melihat anakku dalam mimpiku di waktu aku tidur sesuai yang engkau berikan petunjuk padaku. Aku melihat ia disiksa, wahai Imam. Berikan petunjuk padaku bagaimana untuk meringankan siksaannya. Maka pada saat itulah Imam Hasan Al-Basri berkata pada ibu itu, sudahlah, niatkan sedekah, mudah-mudahan Allah meringankan dengan sedekahmu yang kau niatkan untuk anakmu, sehingga diringankan siksaannya oleh Allah. Berlalulah ibu itu. Setelah berlalu, subhanallah, Imam Hasan Al-Basri malam harinya tiba-tiba dimimpikan bertemu dengan anak tersebut. Anak daripada wanita yang meminta untuk bisa melihat anaknya di alam barzakh. Ternyata anak itu penuh dengan keindahan, sulit untuk digambarkan dan dibayangkan. Bingung Imam Hasan Al-Basri. Apakah ini anaknya? Tiba-tiba anak itu kemudian menegur Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, tidak kenalkah engkau padaku? Lalu Imam Hasan Al-Basri bertanya, siapa engkau? Ibuku datang kepadamu meminta petunjuk agar supaya bisa melihatku. Imam Hasan Al-Basri lalu ingat bahwa ibu tersebut memandang anaknya dalam mimpi disiksa. Maka Imam Hasan Al-Basri bertanya, bukankah engkau dalam siksa Allah? Betul wahai Imam. Tapi tiba-tiba ada orang lewat pada saat itu di kuburan yang kami semua berkumpul di makam kuburan tersebut. Hamba Allah yang soleh ini bersolawat lalu menghadiahkan solawatnya kepada seluruh ahli kubur. Kami semua jumlahnya 70.000 wahai Imam, tersiksa. Tapi karena barokah salah seorang hamba Allah yang soleh yang menghadiahkan pahala solawatnya kepada kami, semua kami yang jumlahnya 70.000 diselamatkan karena solawat. Diangkat siksa kami karena solawat. Padahal solawat yang dibacakan oleh hamba Allah yang soleh itu tidaklah banyak untuk dihadiahkan kepada semua penghuni kubur. Ini adalah satu-satunya bekal utama kita. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Amal ketaatan ibadah, meskipun kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa
illa liya'budun, aku tidak ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk ibadah. Tapi apakah ibadah yang selama ini kita lakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Allah dan Rasulnya? Ini yang patut dipertanyakan. Oleh karena itu, ibadah kita tetap istiqomah kita lakukan sesuai dengan waktu-waktunya. Tapi ingat, bekal utama yang bisa untuk dipertanggungjawabkan, untuk bisa dijadikan pegangan dan pedoman, hanya sholawat kepada Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu adalah salah satu guru daripada Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita waliyah, wanita wali yang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika melakukan ibadah haji, melihat ada seorang pemuda saat tawaf. Seharusnya ketika tawaf ada tuntunan bacaan khusus yang harus dibaca. Tapi justru pemuda ini dari mulai permulaan tawaf, tepatnya dari Hajar Aswad sampai Sab'atu Ashwad, sampai 7 kali putaran, tidak pernah lepas untuk membaca sholawat. Imam Hasan Al-Basri bertanya-tanya, ini pemuda sudah pernah belajar tuntunan dan bimbingan manasik haji apa belum? Kalau belum, Imam Sufyan Ats-Tsauri membuka khusus madrasahnya untuk bimbingan manasik haji. Itu di Indonesia, kalau di Arab tidak ada begitu. Jadi bingung Imam Hasan Al-Basri, diikuti terus. Ketika pemuda ini sampai di Mas'ah atau tempat sa'i baina Safa wal Marwah, ternyata diulangi oleh pemuda itu membaca sholawat dari mulai Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dari Marwah menuju Bukit Safa, sampai selanjutnya 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Tetap sholawat dan sholawat yang dibaca oleh pemuda tersebut. Imam Hasan Al-Basri belum menegur, ingin melihat sampai di mana. Sampai pada akhirnya terlihat pemuda itu kemudian menuju ke padang Arafah, karena hajinya haji qiron, yakni umroh langsung haji ya. Jadi hajinya jadikan satu dengan umroh. Kalau kita haji tamattu, haji tamattu dalam arti kita umroh terlebih dahulu, kemudian kita nunggu sampai tanggal 9 baru kemudian kita melakukan ibadah haji. Jadi beda dengan haji qiron, apalagi kalau haji ifrad hanya haji saja. Umumnya yang melakukan haji ifrad adalah penduduk Mekah. Kemudian pemuda ini langsung menuju ke padang Arafah, dan di Bukit Arafah itulah pemuda itu bermunajat. Ternyata munajatnya juga baca sholawat. Tambah bingung Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sampai kemudian ke Masy'aril Haram atau ke Muzdalifah, mabit di sana, terus menerus tasbihnya diputar, dan terdengar oleh Imam Hasan Al-Basri hanya pembacaan sholawat. Sampai kemudian ke Mina untuk melempar jumroh. Tetap ketika melempar jumroh, dari mulai Aqabah Wusta dan Sughra untuk hari berikutnya dan hari berikutnya, dari sejak tanggal 10, 11, 12, 13, tetap yang dibaca adalah pembacaan sholawat. Berakhir kemudian Yaumus Tsalits Asyar, kemudian Imam Hasan Al-Basri dengan lembut menegur pemuda tersebut. Wahai pemuda, apakah engkau tidak pernah belajar manasik haji? Kalau kita itu tegurannya seperti itu ya. Nah, maka dijawab oleh pemuda itu, siapa engkau? Aku hamba Allah ya seperti engkau. Aku paham dan mengerti engkau adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, engkau adalah seorang ahli fikih. Itu hanya orang-orang yang menyebut namaku seperti itu. Wahai Imam, aku tahu kedudukanmu, aku tahu bahwa engkau adalah seorang yang ahli dalam bidang fikih dan hukum agama.
Tapi ketahuilah wahai imam, aku berniat melakukan ibadah haji itu bersama orang tuaku. Saat-saat kami sudah sampai di kota Basro, orang tuaku tiba-tiba meninggal dunia. Bukan itu yang aku pikirkan wahai imam. Seseorang pasti meninggal dunia, pasti akan diambil oleh Allah, pasti akan menghadap Allah. Tapi yang mengejutkan aku adalah melihat orang tuaku wajahnya berubah menjadi hitam. Aku susah. Lalu aku tutupi wajah orang tuaku, menangis terus-menerus, memohon pada Allah supaya wajah orang tuaku, ayahku yakni, bisa dikembalikan semula. Ketika aku terus-menerus memohon sambil derain air mata yang tidak pernah henti-hentinya, akhirnya aku tertidur. Aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang wajah parasnya luar biasa indahnya. Hamba Allah yang paras wajahnya indah ini tiba-tiba mendatangi ayahku, membuka yang penutup wajah ayahku, kain yang menutupinya, kemudian mengusap dengan tangannya yang indah. Tiba-tiba wajah ayahku menjadi sangat-sangat bersinar penuh cahaya. Setelah itu hamba Allah yang mempunyai paras wajah yang indah ini menutup kembali dengan penutup tersebut, dan kemudian tiba-tiba ia akan berlalu. Aku pegang kakinya, serta merta aku tanyakan kepadanya, siapakah engkau? Maka hamba Allah itu berkata, tidak tahukah engkau terhadap nabimu? Menangis aku, ya Rasulullah. Aku ucapkan padanya, wahai nabiku, wahai utusan Allah, apa yang terjadi pada ayahku? Maka dijawab oleh Nabi kita Rasulullah SAW, ayahmu hidupnya bergelimang dengan segala macam kemaksiatan. Tidak ada perbuatan buruk yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. Namun ayahmu setiap akan mau tidur tidak pernah lalai lupa bersolawat kepadaku. Maka aku balas, aku berikan syafaat, aku berikan penyelamatan, aku berikan perlindungan dan penjagaan. Aku tidak akan mempermalukan umatku yang lidahnya selalu basah, yang lidahnya melekat dengan sholawat. Meskipun senantiasa ayahmu tidak taat agama, perbuatannya jauh dari tuntunan agama, selalu melakukan perbuatan durjana, tapi aku sudah berjanji pada umatku, mereka yang selalu lidahnya basah dengan pembacaan sholawat, aku akan berikan keselamatan, aku akan berikan syafaat, aku akan berikan perlindungan dan penjagaan. Karena itulah aku usap wajah ayahmu, dan insya Allah ayahmu juga aku akan selamatkan nanti di alam barzakh, bahkan nanti sampai di hari kiamat. Ternyata sholawat inilah yang akan menjadikan keselamatan demi keselamatan, baik hidup kita di dunia, di akhirat, bahkan sampai di hari kiamat. Kalau kita berpedoman, berpegang pada apa yang kita lakukan selama ini dari ibadah-ibadah kita, pastikan ibadah yang selama ini kita lakukan jauh daripada kesempurnaan. Ibadah yang selama ini kita lakukan tidak pernah kita rasakan kekhusyuan. Harus kita akui, iman saat kita beribadah tidak pernah kita betul-betul bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah. Berlama-lama dalam ibadah, umumnya kita inginkan cepat dalam ibadah, apalagi kalau imamnya baca surat Al-Baqarah waktu sholat subuh. Wah, mungkin sepakat semua makmum besok imam ini tidak boleh untuk jadi imam lagi. Nah, itu untuk menunjukkan kita itu jauh dari tuntunan dan ajaran. Maka sholawat dan salam inilah
jadikan pegangan untuk kita, untuk menjadikan kita mendapatkan penyelamatan, untuk menjadikan diri kita semakin dekat dengan Nabi kita, dan sebagai bukti cinta kita pada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaitannya dengan urusan dunia, sholawat dan salam juga menjadikan jaminan. Ada seseorang, sebagaimana yang diceritakan oleh beberapa ulama, hamba Allah ini mempunyai hutang sebanyak 500 keping dirham. Ia yakin sholawatlah yang bisa untuk melunasinya. Terus ia tidak pernah putus-putus sholawat. Sampai kemudian ia tertidur, berhari-hari sudah bersolawat. Tapi ia penuh iman dan keyakinan sholawat pasti bisa melunasi hutangku. Sehingga setelah ia bersolawat pagi, sore, petang, pagi, sore, petang, pagi, sore, petang, setelah 1 minggu, tiba-tiba Nabi SAW muncul dalam mimpinya. Berkata kepada lidah yang selalu basah membaca sholawat, pergilah engkau ke tempat tinggal dari Syekh Abul Hasan Al-Kisai An-Naisaburi. Katakan kepadanya bahwa dia di hari ini belum bersolawat. Dan kuncinya katakan kepadanya, karena tidak ada satupun yang tahu, setiap hari Syekh Abul Hasan Al-Kisai An-Naisaburi bersolawat kepada Nabi 100 kali. Dan kemudian sampaikan kepadanya agar ia melunasi hutangmu sebanyak 500 keping dirham. Maka berangkatlah Syekh Abul Hasan Al-Kisai An-Naisaburi, dikenal di masanya setiap musim gugur 10.000 anak-anak yatim dikumpulkan, diberikan santunan dan bantuan olehnya. Orang dermawan. Sehingga setelah hamba Allah ini sampai di tempat kediaman Syekh Abul Hasan Al-Kisai An-Naisaburi, kemudian menghadap langsung bertemu, ditanya oleh Syekh Abul Hasan Al-Kisai, ada apa engkau kesini? Wahai Syekh, saya diperintahkan oleh Nabi agar engkau melunasi hutang-hutangku. Kaget. Siapa engkau? Kok bisa-bisanya aku melunasi hutangmu? Kau yang berhutang, yang enak kau, yang rugi saya. Itu gambarannya kita ya. Tapi kalau orang dermawan, oh ya saya akan langsung berikan. Tapi itu kalau betul-betul dermawan. Kadang dermawan kumat-kumatan ya. Jadi Syekh Abul Hasan Al-Kisai setelah mendengar bahwa orang ini punya hutang, lalu bertanya kepadanya, kamu itu siapa? Saya diperintahkan oleh Nabi. Syekh Abul Hasan Al-Kisai, apa tandanya bahwa engkau diperintahkan oleh Nabi? Dijawab oleh hamba Allah tersebut, ya Syekh, hari ini engkau lupa bersolat pada Nabi 100 kali. Ya Allah, benar. Serta merta Syekh Abul Hasan Al-Kisai menghadiahkan untuknya 2.500 keping uang dirham, bukan 500. Syekh Abul Hasan Al-Kisai kemudian menyiapkan uang tersebut, ini 1.000 sebagai hadiah engkau diperintahkan oleh Nabi, dan ini 1.000 sebagai hadiah engkau telah menegur dan mengingatkan aku lupa membaca sholawat 100 kali kepada Nabi. Ini adalah rahasia antara aku dan Nabiku. Tidak satupun makhluk yang tahu rahasia bahwa aku membaca sholawat kepada Nabi setiap hari 100 kali. Dan ini 500 sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi untuk melunasi hutang-hutangmu. Dunia kita dipenuhi. Allah seolah-olah mengijabahi doa siapa saja setelah membaca sholawat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mungkin kita belum penuh iman dan keyakinan, sehingga mungkin apa bisa sholawat saja tanpa bekerja. Kita tetap bekerja,
Tapi sholawat terus kita istiqomahi untuk kita baca. Karena dipastikan mereka yang selalu membaca sholawat dikabulkan dan diijabahi doa-doa dan munajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika memang sholawat dan salam sebagai bekal untuk akhirat, itu pasti. Karena tidak mungkin kita selamat nanti di alam barzakh dengan amal ketaatan ibadah kita yang semakin hari kita lakukan semakin tidak sesuai dengan tuntunan ajaran. Baru sholat, tiba-tiba mungkin ada orang mengetuk, kita janjian, ya Allah ini orang yang pernah berjanji padaku akan menemuiku. Sahibul mal mungkin, atau orang yang sangat kaya. Kita percepat ibadah kita karena janjian. Sholat seolah-olah bukanlah bagian yang terpenting daripada makhluk. Padahal ini kita menghadap zat pencipta kita, Allah. Karena itulah seorang ulama menyusun sholawat khusus. Sholawat ini ketika dibacakan di hadapan Nabi, Nabi kaget. Suatu kali datang seorang sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan, ini sahabatmu membaca sholawat seperti ini. Setelah sahabat ini mengungkapkan apa yang dihajatkannya, Nabi kemudian memenuhi semua apa yang dibutuhkan, ia pun pergi. Sayyidina Abu Bakar heran, ya Rasulullah, siapa dia? Maka dijawab oleh Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah satu-satunya hamba Allah, pahalanya yang ia peroleh dan dapatkan seperti pahala seluruh makhluk alam semesta raya, terkhusus yang ada di bumi Allah. Bertanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, memangnya apa yang sudah dilakukan? Maka dijawab oleh Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sesuai dengan apa yang tersebut di dalam kitab Jam'ul Jawami yang disusun oleh Al-Imam Suyuti. Diceritakan di sana bahwa hamba Allah ini membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi adada man sholla alaihi min khalqik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi kama yambagi an nusalliya alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi kama amartana an nusalliya alaih. 3 sholawat ini pahalanya seperti seluruh makhluk yang ada di bumi dan seluruh lapisannya. Memangnya makhluk-makhluk itu yang ada di bumi ini bersolawat pada bersolawat. Lebah itu yang ketika menghisap, mengambil yang ada dari putik bunga, kemudian ia mengeluarkan agar supaya keluar madunya pahit. Karena memang kita bisa rasakan bunga melati, katakan ya, kalau kita rasakan itu juga tidak manis. Loh, kenapa kok madunya manis? Lebah itu sendiri mengatakan di hadapan Nabi ketika Nabi bertanya, mengapa madumu jadi manis? Maka dijawab oleh lebah, karena setiap kali aku menghisap bunga, kemudian aku mengeluarkannya agar menjadi madu, itu manisnya karena sebab setiap aku keluarkan, aku selalu bersolawat kepadamu. Jadi lebah itu manis madunya karena sholawat kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saat-saat hamba Allah ini setelah berlalu, Sayyidina Abu Bakar setelah bertanya dan memahami, ternyata ada sholawat yang mampu pahalanya sampai seluruh makhluk yang ada di bumi serta seluruh lapisannya 7.
itu adalah diberikan pahalanya untuk hamba Allah yang bersolawat seperti itu. Ya Allah, sampaikan solawat dan salamku kepada nabiku sejumlah seluruh makhluk yang ada di bumimu. Nah, ini tentunya solawat yang besar, dan itu yang disusun oleh hamba Allah tersebut, sebagaimana yang ada dalam riwayat dalam kitab Jam'ul Jawami yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan juga tersebut dalam kitab Tankihul Qaul yang ada dalam yang disusun oleh Al-Imam Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Seorang pemabuk, mabuk jelas dilarang oleh Allah, apalagi sholat. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Namun pemabuk ini dinasehati oleh guru-guru, oleh para alim ulama agar berhenti dari mabuknya. Apa jawab tukang mabuk? Wah guru, sudah laku lama lagi kau sampaikan kepadaku. Nah, ini yang didengar oleh guru-guru dan para alim ulama ketika menasehati pemabuk. Ya pemabuk tentunya jalan pikirannya tidak bersamanya, ia tidak sadar dari apa yang diucapkan dan disampaikan. Sampai kemudian diingatkan oleh ulama, apa engkau tidak takut mati? Subhanallah, besoknya ia mati, meninggal dunia. Ulama yang sudah menasihati, tahu sekarang kau wafat, akan engkau temui nanti siksaan. Seolah-olah ulama itu berkata demikian. Subhanallah, ulama yang selalu menasihati, yang selalu untuk mengingatkan agar tidak mabuk, dikhawatirkan ia su'ul khotimah. Ketika tidur ulama itu bermimpi bertemu pemabuk itu, dan pemabuk itu dipakaikan cincin yang tertulis di dalamnya, hadza jaza'u man shalla 'ala nabi Muhammad. Bahkan dipakaikan pakaian yang sangat-sangat indah, sulit untuk digambarkan. Kemudian ulama itu bertanya kepada pemabuk, apa yang sudah engkau lakukan? Bimanil tahadil manzilat rafi'ah, dengan perbuatan apa sehingga kedudukan yang tinggi ini engkau dapatkan? Maka dijawab oleh pemabuk itu, aku tidak melakukan apa-apa kecuali setiap sebelum aku mau tidur sampai tertidur, semuanya adalah lidahku bersolawat kepada nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemabuk pun dapat syafaat. Bahkan diingatkan tersebut dalam kitab yang disusun oleh salah seorang ulama, nama kitabnya lupa. Di kitab itu disampaikan ulama ini tidak dikenal oleh Nabi, padahal seorang ahli ilmu, ahli ma'rifat. Setiap hari bertemu Nabi, sampai kemudian tiba-tiba lama tidak bermimpi Nabi. Kemudian bermimpi Nabi, Nabi berparas wajah seolah-olah dingin, tidak mau memandang kepadanya. Akhirnya ulama itu menegur, ya Rasulullah, ama ta'rifuni, apakah engkau tidak mengenalku? Mata a'rifuka, kapan aku bisa mengenalmu? Nabi berkata demikian, bingung dia, ya Allah, ya Rasulullah, bukankah engkau tahu bahwa Nabi itu lebih mengenal umatnya daripada keluarganya, daripada anak-anak kandungnya? Mengapa engkau tidak bisa mengenalku? Tiba-tiba hilang begitu saja Nabi dalam mimpinya. Maka ia pun kemudian introspeksi, muhasabah. Apa yang sudah aku lakukan sampai Nabi tidak mau mengenalku, hilang dari pandangan mimpiku? Kemudian ia fikirkan, ya Allah, sudah 1 minggu aku telah meninggalkan sholawat kepada nabiku, rasulku yang sudah aku istiqomai. Setiap ia istiqomah, Nabi akan muncul dan tersenyum di hadapannya.
Sudah 1 minggu ia disibukkan oleh sesuatu yang tidak ada gunanya, yang sia-sia. Sampai ketika bermimpi bertemu Nabi, Nabi sudah tidak mengenalnya. Maka pada saat itu pun ia taubat kepada Allah. Ia sholat, kemudian ia tutup dengan banyak-banyak bersolawat pada Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ia baca solawat itu sampai pada akhirnya malam ketika ia tidur bertemu dan bermimpi melihat Nabi. Nabi tersenyum. Hakadha araftuka, saat ini aku sudah mengenalmu. Oh, ternyata ujung-ujungnya karena kita kurang solawat sehingga kita tidak dikenal oleh Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan Allah SWT di majelis yang penuh barokah ini kita terdorong, termotivasi untuk tidak pernah lepas membasahi lidah kita bersolawat pada Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, di majelis yang penuh barokah ini, di malam yang penuh barokah ini, jadikanlah kami dengan taufik inayah dan hidayahmu untuk bisa terus dan terus bersuara, dan tidaklah keluar suara itu kecuali solawat kepada Nabi kami, Rasul kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan hari-hariku tidaklah terisi kecuali dengan solawat kepada Nabi kami, Rasul kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah untuk Engkau ingatkan setiap kami selesai melakukan ibadah-ibadah solat 5 waktu, kecuali selanjutnya kami teruskan untuk bersolawat kepada Nabi kami, Rasul kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca sama-sama solawat sebagai akhir. Mudah-mudahan kita mampu untuk terus tidak pernah lepas bersolawat, sehingga solawat ini menjadikan jaminan untuk kehidupan kita di dunia, di akhirat, bahkan sampai di hari kiamat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, ya Allah, jadikanlah malam ini adalah malam perubahan bagi kami umat Nabi Muhammad. Jadikanlah malam ini adalah malam pendekatan bagi kami kepada Nabi kami Muhammad. Jadikanlah malam yang penuh barokah ini ya Allah malam untuk bertaubat, malam untuk dekat, malam untuk terus bersolawat kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, kami inginkan untuk dari saat ini kami isi hari-hari kami, kami isi setiap kami setelah melakukan ibadah sholat terus dan terus secara istiqomah untuk bersolawat kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, kami yakin, kami penuh iman bahwa hanya inilah satu-satunya untuk bisa menyelamatkan hidup kami dunia akhirat bahkan sampai hari kiamat, hanya dengan bersolawat kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, tunjukkanlah pintu-pintu keridhaan-Mu agar terus kami dengan hidayah dan inayah untuk tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah lengah, agar terus bersolawat kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, kami
memberikan syafaat kepada kami, karena tidaklah ada syafaat kecuali dari Nabi kami Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Berikanlah terus hidayah-Mu agar kami terus dekat dengan salawat kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, jika memang ada perbuatan-perbuatan, amal-amal yang selama ini kami lakukan tidak sesuai dengan keridhaan-Mu, tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi kami Muhammad, maka selamatkanlah kami, keluarga kami, anak keturunan kami dengan barokah salawat kepada Nabi kami Muhammad. Jadikanlah kami adalah umat yang tahu diri bagaimana dekat dengan Nabi kami Muhammad. Berikanlah terus ya Allah limpahan rahmat-Mu sehingga kami tidak pernah untuk mengisi hari-hari kami kecuali dengan membaca salawat kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, jika kami selama ini jauh dengan Nabi kami Muhammad, salawat inilah terkhusus di malam yang penuh barokah ini, terkhusus di majelis yang penuh barokah ini, untuk menjadikan kami semakin dekat dan dekat dengan Nabi kami Muhammad. Ya Allah, jika selama ini kami sibuk dengan urusan-urusan dunia, namun kami tidak dapatkan keberkahan dari dunia itu ya Allah, maka limpahkan keberkahan dunia kami, limpahkan keberkahan rizki kami, perbanyaklah rizki itu ya Allah dengan pendekatan sholawat yang senantiasa kami janji padamu ya Allah, untuk kami terus basahkan lidah kami sholawat kepada Nabi kami Muhammad. Bimbinglah sholawat itu untuk anak-anak keturunan kami, keluarga kami, dengan keberkahan majelis yang penuh barokah ini, agar mereka juga bersolawat kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, jika selama ini kami tidak pernah untuk mencontoh mengikuti Nabi kami Muhammad dalam segala hal, termasuk dalam perilaku dan budi pekerti, maka jadikan kami, anak keturunan kami, keluarga kami berakhlak berbudi pekerti seperti Nabi kami Muhammad, karena barokah sholawat yang terus kami haturkan kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, inilah yang senantiasa kami keluh kesahkan kepadamu, agar betul-betul kami menjadi umat yang tahu bahwa kami selama ini tidak melakukan dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan ajaran yang selama ini didakwakan dan disampaikan oleh Nabi kami Muhammad. Ya Allah, rumah kami, rumah keluarga kami, rumah anak-anak keturunan kami, rumah sanak kerabat kami, berikanlah sinar cahaya yang ada di dalamnya ya Allah, karena keberkahan sholawat yang kami senantiasa haturkan dan hadiahkan kepada Nabi kami Muhammad. Berikan sinar cahaya pada rumah kami ya Allah, berikan sinar cahaya pada rumah anak-anak keturunan kami ya Allah, karena kami janji kami isi waktu-waktu, detik-detik yang terlewat kecuali seluruhnya hanya bersolawat kepada Nabi kami Muhammad. Jika memang ada di antara kami di malam yang penuh barokah ini mereka yang mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, mendapatkan banyak masalah dalam hidupnya, mereka yang tertimpa penyakit, mereka
mereka ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan dan masalah mereka ya Allah. Lancarkanlah rizki-rizki mereka ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka yang saat ini mereka mengalami dan menderita karena penyakit tersebut ya Allah. Semua itu karena barokah salawat yang kami haturkan dan hadiahkan kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, dekatkanlah diri kami hanya untuk bersolawat setiap harinya kepada Nabi kami Muhammad. Dekatkanlah lidah kami ya Allah untuk tidak pernah lalai bersolawat kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, inilah bekal kami, bekal akhirat kami, bekal hidup kami, bekal untuk dunia kami, bekal untuk menghadapmu saat-saat Kau panggil kami. Hanya bersolawat kepada Nabi kami Muhammad. Ridhoilah ya Allah solawat-solawat kami saat ini yang kami hadiahkan kepada Nabi kami Muhammad. Dan pada akhirnya ya Allah, tiadalah Engkau jemput kami, tiadalah Engkau panggil kami, Engkau panggil keluarga kami, Engkau panggil anak-anak keturunan kami, kecuali mereka semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah karena keberkahan pembacaan sholawat kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, pada akhirnya harapan kami ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan itu kami bisa wujudkan baik itu di dunia maupun di akhirat, bahkan sampai hari kiamat, hanya dengan terus dan terus istiqomah membaca sholawat kepada Nabi kami Muhammad. Salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي باق. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي حبيب الله لا إله إلا الله على النبي حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى أرواح من كانت القراءة بسببهم عبيدك الفقراء المكتوبة والمذكورة أسمعهم في هذه الورقة، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عاما سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين
وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وما قلناه يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم وما صليناه على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك في هذا البيت المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وجميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وجميع سادة الطرق الصوفية وأولياء الكون أجمعين خصوصا مولانا أحمد رحمة الله سنة أنبل وأصوله وفروعه وأولياء الله تسعة وأصولهم وفروعهم وإلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعه وتلامذته وأتباعه أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأمهما سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله الطاهرات أمهات المؤمنين ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين وابن سيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الريدي وسيدنا موسى الكاظم وسيدنا عيسى وسيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح الإمام الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الحبيب محمد بن علي مولد ويله وابن المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الحبيب عمر المهدر وأبو بكر السقران وإلى روح سيدنا الحبيب سلطان الملا الحبيب عبد الله بن أبو بكر العدروس وابنه الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس العادني وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الحبيب فخر بن الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه سيدنا الحبيب عقيل بن سالم وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن محمد العبشي مولى الشيخ والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى أرش وإلى روح سيدنا الحبيب يوسف بن عابد الحسني وإلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم وإلى روح قطب الإرشاد وغوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وتلامذته وأتباعه أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف صاحب قرسه وإلى روح سيدنا الحبيب شيخ بافقي وأخيه صاحب بطوبته وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح جميع أولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أرواح من كانت القراءة بسببهم عبيدك الفقراء المرحوم حجي بحران بن إيجو وإلى روح المرحوم حجة إيمون بنت حجي سنو وإلى روح المرحوم حجي مسلان بن حجي سنو وإلى روح المرحوم حجة سمعة بنت سمد وإلى روح المرحومة زينب بنت حجي لمحان وإلى روح المرحومة حليمة بنت حجي لمحان وإلى روح المرحومة خديجة بنت جاهدين
وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعل حجابا لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا لهم من النار واشتراء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى على جناتك سابقين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عن. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم بالصالحات أعمارنا وأعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر سورة الفاتحة.